Saya mengundang moderator kita di kesempatan sore hari ini kepada Bapak Sekalian Subatsuri SAG MPD di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk kita sekalian. Nah, di sore hari ini kita akan diberikan penguatan baik tenaga pendidik maupun kependidikan oleh Dr. Jul Radwana. Untuk itu tidak membuang-buang waktu, saya langsung panggil narasumber kita, Ibu Dokter, untuk mengambil tempat pada kita sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu yang dari kepulauan lain pasti masih asing, tapi untuk kita yang sebagian besar dosen dan pegawai serta pimpinan baik struktural maupun lembaga, kita sudah sangat mengenal Dr. Yul karena beliau sangat aktif sekali baik itu dalam mengembangkan budaya Tariba dengan menciptakan sebuah sanggar ibu sanggar tari. Kemudian beliau juga sangat memperdulikan kesehatan masyarakat di Tanimbar sampai beliau membangun klinik yang memberikan pelayanan baik siang maupun malam kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan inilah dia Ibu Dr. Jul Radwana. Oke, untuk tidak membuang waktu, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Dokter untuk langsung menyampaikan materi terkait dengan pertemuan klinik di saat ini. Kepada Ibu bisa. Rektor serta seluruh jajaran, juga para pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, shalom. Hari ini saya datang untuk bicara tentang coaching. Ada yang tanya coaching itu apa? Kayak coach voli kah? Coach sepak bola kah? Coach apa? Tapi intinya coaching adalah sebuah langkah untuk memfasilitasi. Apa yang difasilitasi? Sebelum saya mulai dan saya masuk, saya jelaskan dulu tentang bagaimana sebuah visi untuk memanusiakan manusia Indonesia ke depan. Saya tergabung dalam para coach Indonesia yang kami semua punya cita-cita 2045 generasi emas itu tercipta. 2045 generasi emas itu tercipta. Dan generasi emas yang paling efektif itu ada di mana? Dunia pendidikan. Siapa mereka? Para sivitas akademika. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya, apa sih yang mau difasilitasi? Siapa yang mau difasilitasi? Apa saja yang mau difasilitasi? Seperti apa yang mau difasilitasi? Kalau saya lihat di sini semua berseragam dan semua nampak luar biasa, itu karena apa? Anda semua berpotensi. Benar. Setiap orang hebat, kecil, besar, dan apapun dia, mau cacat, mau sehat, mau sempurna, di dalam dirinya ada potensi. Benar? Nick Fujitsu. Mungkin banyak yang sudah lihat manusia ini tanpa tangan dan kaki. Dia boleh menjadi seorang motivator. Saya tamat baca bukunya. Aku menangis sepanjang malam-malamku. Aku tak tahu dosa siapa. Aku menangis sepanjang malam-malamku. Ibuku seorang perawat. Aku lahir dengan cacat dan aku rasanya berupaya berkali-kali membunuh diri. Tetapi satu yang aku sadari, bahwa Tuhan mengaruniakan di dalam diriku potensi yang menjadikan aku bisa menjadi motivator bagi banyak orang. Dan dia berkeliling dunia tanpa kaki, tanpa tangan. Dia berkeliling dunia untuk apa? Menjadi motivator. Saya bukan guru, saya juga bukan yang paling tahu. Karena saya belajar, saya ajak kita berbagi. Setuju ya? Oke, baik.
Dan Kupang dekat, bro, sis. Kupang itu dia dekat. Jadi kalau potong di sini yang ada ternak, rombongan dari Kupang. Yang kaya orang tadi berapa Kupang? Kupang. Pertanyaannya, seluruh sivitas akademika bagaimana meluluskan potensi-potensi hebat dari sini, dia keluar itu bukan begini, Pak, lamar pekerjaan dulu, ada yang untuk honor kasih di kantor A, B, C, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, apakah tes PNS kapan? Bilang begini, bukan hanya PNS, tapi saya sanggup menciptakan pekerjaan sendiri. Berapa dari kampus saya? Seperti itu. Dan masih banyak lagi jurusan di sini yang bisa diaplikasikan dalam bakti. Baik, Bapak Ibu, mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk narasumber kita. Iya, beliau sudah menjelaskan bagaimana cara kita memohon dari Bapak Ibu dosen. Kemudian sesi yang kedua dari Bapak Ibu pegawai, dan yang sesi yang istimewa atau spesial itu untuk pimpinan struktural mulai dari rektor sampai pada Bapak Ibu Kapolri. Untuk itu, untuk sesi pertama untuk Bapak Ibu dosen, saya buka 3 orang penanya dari sekarang. Ini kan soal coaching klinik, ini kan bicara soal pemimpinan singkat terkait dengan bagaimana sisi perorangan ini dia menyampaikan itu segala. Yang tadi sudah disampaikan mengawalinya dengan bagaimana kita mengontrol kata-kata, bagaimana kita mengontrol emosi, maka ya tidak lagi membuang waktu, saya langsung saja sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dokter dalam pemaparan materinya dan juga dilengkapi oleh Pak Waregempa, maka kita langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Badrunde, Ketua Program Studi IPB Unpad. Izin saya catat di HP, jadi bukan tidak memperhatikan. Silakan. Iya, kemarin ada di pikiran saya itu, saya bertanya, ada orang yang kemudian memberikan bukan memberi uang. Nah, ini kan semacam anugerah, semacam kualitas stand up comedy, tapi kemudian saya dikeluarkan ini. Kemarin kalau tidak salah, saya ketemu sama ibu di tempat makan Muda. Iya. Kemudian waktu ibu bayar, saya lalu berpikir, ini siapa yang sudah bayar Kalpa Muda ini? Itu muncul di pikiran saya terus. Ini siapa? Karena kemarin itu jujur saja saya tidak punya uang, tapi saya berharap. Tapi itu tetap biasa pikiran saya bertanya. Dari kemarin sampai tadi saya cerita juga untuk Pak Prodi akuntansi, ada orang yang baik. Kemarin itu nawarin saya itu, saya sementara makan Kalpa Muda, terus kemudian satu keluarga itu juga mengenal pemuda. Habis itu mereka bayar sama saya dan mereka pergi, saya mengucapkan terima kasih. Lanjut, sebagai manusia pasti sifat manusiawi itu muncul di dalam manusia itu, seperti rasa egois, rasa tinggi diri, rasa sombong. Kemudian ini masing-masing individu manusia itu adalah pengambilan keputusan secara internal dalam diri sendiri. Jangan biarkan pikiran itu mengintimidasi perasaan. Karena hal ini yang sering berselisih paham antara pikiran dan juga hati atau perasaan. Pengambilan keputusan dari
seseorang secara pribadi terhadap apa yang mau dilakukan itu memang juga cukup. Kira-kira penjelasan dari Ibu terkait dengan kalau misalnya ada permasalahan yang kita terima atau kita mau lakukan sesuatu, lalu terjadi bentrok antara yang tadi pikiran dan kemudian perasaan atau hati itu dalam pengambilan keputusan untuk mau melaksanakan, atau ada terima masalah kemudian pikiran mau seperti ini tapi perasaan juga mau seperti yang lain secara internal diri secara pribadi. Disampaikan oleh Ibu Dokter, saya sejujurnya belum mau menyampaikan apa karena sebagai moderator saya mulai merefleksi tentang proses perjalanan bagaimana saya menjadi pendidik. Ada hal yang tadi disinggung oleh Ibu tentang refleksi. Saya sebelumnya itu menjadi ketua forum di Prodi Pendidikan Umum 3. Sekarang bagaimana kita sebagai pendidik memotivasi mahasiswa itu untuk menemukan potensi. Lalu kemudian saya mulai dengan berrefleksi dengan mahasiswa. Artinya bahwa ada, kalau saya waktu S2 itu saya karena sering mahasiswa itu apatis. Karena itu dalam proses memotivasi mahasiswa dari iklim itu kita saling mau menguatkan untuk menemukan potensi-potensi, dan saya alami sebelumnya itu kira-kira apa lagi perasaan dengan pikiran ini Bu, ini bagaimana kita mengontrolnya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mencari solusi untuk mengarahkan mahasiswa untuk menemukan repotensinya. Dan yang kedua bagaimana caranya kita mengatasi tindakan kita atau kata-kata kita kasar yang seringkali membuat mahasiswa itu apatis. Mungkin itu, dan silakan saya berikan kesempatan untuk Ibu Dokter menjawab pertanyaan yang ada. Baik, luar biasa ini. Yang pertama untuk Pak Luther. Pak Luther kalau tadi tidak ingatkan saya juga lupa dan saya tidak tahu, karena yang saya lakukan itu tidak perlu orang tahu saya, dan saya juga tidak harus mengenal orang yang saya tahu. Untuk Bapak kasih tahu, kalau saya ketemu tabrakan juga di jalan, Bapak bilang saya juga lupa sebenarnya. Ya, baik, Bapak. Ada rasa egois, menggabungkan orang lain, keputusan yang egois, mengabaikan dan menghilangkannya itu harus bagaimana? Ya, tadi saya bilang dalam diri kita ada pikir, rasa, ucap, dan perilaku. Nah, setiap ada persoalan pasti 4 hal ini dia akan menjadi titik pikiran tindakan. 4 ini sudah seyogyanya saling mengendalikan. Tergantung keputusannya ada di mana. Kalau kita sudah berpikir, jadi kita terima apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami di saat ini dengan panca indera kita. Yang pertama masuk pastikan kita berpikir. Waktu pikiran kita baik, tentu akan dikendalikan oleh rasa yang baik. Kalau pikirannya jahat, tetapi rasa yang mengendalikan kita itu kita pakai untuk fungsi mengendalikan pikiran, akan jadi baik. Bisa dibayangkan ya Bapak? Jadi intinya gitu, di dalam diri setiap orang ada pikir, rasa, ucap, laku. Dan rasa, ucap, dan laku itu adalah sesuatu yang akan kita ekspresikan. Jadi direnungkan di dalam dulu. Waktu nanti saya ucap ini pas kasih alias pendam rasa toh. Waktu saya akan lakukan ini nanti pas kasih. Dan
itu 4 hal ini seyogianya sudah harus menjadi pengendali dalam kita punya diri. Disampaikan oleh Bapak Warek, kondisi urgen untuk pengambilan keputusan. Persoalan internal kita adalah apa? Kadang-kadang logika tidak sejalan dengan perasaan. Bapak, kalau kondisi kayak gitu butuh berenung. Tidak segera bertindak, tetapi butuh berenung dan butuh diskusi. Sehingga apa? Apa yang menjadi pikiran kita sendiri, mungkin dengan bantuan teman-teman lain atau teman-teman sesama waris atau teman-teman, mungkin dengan istri sendiri atau sahabat yang baik, itu bisa saling mengenalkan. Contohnya begitu. Itu kalau untuk keluar kondisi dan keluarga. Untuk dalam kondisi organisasi itu, ambil langkah diam, berpikir dan biarkan pikiran bisa mengendalikan hati dan hati bisa menegur pikiran. Keputusan saya ambil, saya mau keluar ini sudah. Buat pertanyaan dalam diri, apakah saya ambil keputusan keluar ini sudah tepat? Konsekuensinya nanti apa saja? Kalau konsekuensi keluar itu nanti akan saya temui untung ruginya apa? Kayak gitu. Jadi antara pikiran dan perasaan kita coba konfrontir sampai nanti kita ada dalam satu keputusan bahwa oh iya, saya tidak jadi keluar. Oh iya, saya mantap, saya keluar. Seperti itu. Kadang-kadang kan kita sangat emosional ya. Pak Wakil Dekan, Pak Mesak Ratuan, di diri mahasiswa itu ada potensi dan personal approach atau kura personal ini sudah jalan. Yang bikin mahasiswa apatis itu adalah karena kondisi luka yang mereka alami. Kata-kata, intimidasi, penamaan dan penganggapan itu memang tanpa sadar kita memberikan luka pada mereka. Kita memberikan merek baru pada mereka. Caranya gampang Pak. Kasih kata-kata positif selalu, kasih motivasi yang selalu positif, dan lanjutkan apa yang Bapak sudah lakukan selama ini. Lakukan kura personal, pendekatan personal, kenali, dan bangkitkan kreativitas yang lain untuk bisa membuat dia semakin yakin. Orang itu bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu itu karena terbentuk yang namanya karakter. Yang pertama, dia dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah dia tahu itu dia bangga. Setelah dia tahu dia bangga. Dan proses dari tidak tahu menjadi tahu untuk bangga ini, kemudian dia akan melahirkan yang namanya karakter. Itu bisa terbentuk karena apa Bapak? Tiap hari memang dia di rumah mendengar hal-hal yang negatif, tetapi lebih lama dia ada di sini dan mungkin dia ada di tempat lain, tapi komunikasi terus terbangun, terus kasih motivasi positif, bilang terus, dan akhirnya apa? Memunculkan pikiran dan karakter yang positif. Karena kata para ahli bilang, kalau memang mau bentuk karakter setiap hari terus menerus selama 6 bulan Pak, dia akan terbentuk. Jadi kalau 1-2 kali kemudian dia berubah, betul dia akan berubah. Umurnya hanya 1 bulan berubah, dia kembali ke awal. Tetapi kalau itu terus, mumpung dia ada mahasiswa di sini, dampingi, dan dengan bertambahnya usia, bertambahnya kesadaran, dia akan berubah. Tapi yang penting intens untuk melakukan itu, sehingga apa yang dicita-citakan, lahirlah karakter-karakter yang lebih baik, itu akan terjadi. Mungkin itu saja Pak yang apa yang pernah saya pelajari, apa yang pernah saya tahu. Sekian, mungkin nanti dan sambil berjalan kita akan kemudian bisa praktek sama-sama. Hari ini banyak orang yang muncul dengan militansi pelayanan, kemudian dia tetap pada passionnya karena apa? Dia sungguh mengalami bahwa apa yang dia dapat positif dari apa yang dia lakukan itu dialami terus-menerus sampai kemudian menjiwai dan menjadi kepribadiannya dia. Mungkin itu Pak. Sukses untuk apa yang Bapak lakukan sungguh luar biasa, dan saya percaya para pendidik yang lain, para guru yang lain juga sudah melakukan itu dan akan terus berkembang. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk Ibu Jokowi dan kita masuk pada sesi yang paling terakhir. Sesi yang terakhir ini saya mohon supaya Bapak Ibu
yang mungkin saja selama ini tidak bisa mengontrol diri akan sebuah hal yang ini. Kemudian mungkin Bapak Ibu yang seperti misalnya Bapak Ibu yang masih muda-muda mungkin jatuh cinta, ada hal-hal yang bikin sampai saya mengontrol diri, itu tanya sekali. Oke, yang pertama Pak Dekan FST, yang kedua dua penanya saja. Dua penanya saja Pak. Seseorang ini kan sangat banyak, dan kami dosen-dosen itu juga punya karakter yang berbeda-beda juga. Sering-sering sehingga kadang-kadang kita mau satukan persepsi itu sangat sulit karena kita dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, saya dosen di Prodi Pendidikan Matematika, saya orang pendidikan, sehingga kami juga dituntut untuk ketika kita masuk ke kelas kita diwajibkan memahami karakter seluruh siswa. Nah, itu menjadi salah satu indikator penting. Baru kemudian ada perlakuan yang terjadi. Nah, ini seringkali dalam perlakuan kerja juga. Saya akan menurut ke tema saya kalau tadi mungkin kita lebih banyak bicara terlalu luas. Saya ke tema saja. Secara pribadi saya punya diri dulu. Saya dipercayakan oleh pimpinan yayasan dan pimpinan universitas sebagai dekan di Fakultas Sains dan Teknologi. Namun seringkali dalam pelaksanaannya saya tuh kadang-kadang merasa sedikit bingung. Itu ketika awalnya saya dilantik dengan motivasi yang dilantik, kemudian saya memiliki satu tujuan. Kemudian dalam proses perjalanannya seringkali tujuan itu dirampok. Maksud saya adalah seringkali ada berbagai macam persepsi pandangan yang miring tentang saya, ada berbagai macam tanda tanya besar apakah saya mampu mencapai tujuan atau tidak. Seringkali saya dianggap masih muda, alim, belum mampu, belum layak, belum semua lah. Nah, ini dalam proses perjalanannya. Bahkan mungkin seringkali saya direndahkan, mungkin saya mampu, motivasi sudah. Mungkin juga karena ada persepsi yang miring bahwa saya punya dekat dengan Pak Ketua sehingga saya dipersiapkan. Sehingga walaupun hujan badai angin yang bertofan yang ada, tapi saya tetap pada komitmen dan tujuan saya untuk FST ini lebih baik ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya seringkali juga dalam menjalankan kepemimpinan, seringkali dalam sisi kemanusiaan saya memutuskan sesuatu, itu seringkali saya kurang hati-hati. Seringkali saya putuskan kalau saya pikir, ini kalau sampai ke sana yang dia rasakan seperti apa yang kamu jelaskan. Akhirnya, bahkan seringkali kalau saya putuskan saya tidak mau tahu dengan orang lain punya problem di bawah, saya tidak tahu dia ada masalah ini atau masalah, pokoknya saya perintahkan kerja tidak selesai, itu yang saya hinapi. Nah, seringkali itu terjadi, dan kemudian itu menyebabkan hubungan di bawah antara yang saya pimpin itu menjadi seringkali retak akibat daripada itu. Nah, sebagai pemimpin yang baik, apa yang harus saya lakukan, Dok? Untuk bagaimana saya mengharapkan kekompakan ini sehingga teamwork ini menjadi kuat untuk FSK ke depan berjaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mentor itu saya paling sering sekali motivasi mahasiswa saya. Selain dari saya sering sekali sampaikan bahwa kunci untuk cepat selesai berpintar, tapi kunci untuk cepat selesai adalah you rajin yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah kamu bisa untuk sabar menghadapi setiap hal yang terjadi. Ya. Tapi kemudian dalam perjalanan itu seringkali ada berbagai macam masalah yang mereka hadapi. Nah, masalah-masalah ini seringkali timbul dari Bapak dan Ibu para dosen. Baik itu dalam memberikan nilai, ada yang kadang-kadang dosen ini saya jujur saya bilang, nanti dalam ini kalau saya bilang cuma kalau saya kan ada di sore ini. Ada pertanyaan, apa rahasia untuk membuat manusia itu bahagia? Itu satu dulu, karena persoalan terkait rasa, pikiran, hati ini sering bergejolak. Karena persoalannya begini,
yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasa biasanya berbeda. Sama jika rasa itu tidak pernah bohong. Istilah kecap tidak nomor 2, pasti kecap nomor 1. Kecap mau kan gitu. Artinya bahwa kalau di dalam pernah saya baca itu, kita manusia ini kan diciptakan, kalau di kami contohnya itu berbentuk nufra. Nufra itu sudah selama 40 hari itu dia berbentuk nufra daging. Jadi daging itu ditentukan apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Seperti itu. Lalu ditetapkanlah beberapa perkara, takdir dan sebagainya yang ada melekat pada diri kita, jodoh dan segala macam. Sekarang contohnya pertanyaan tadi yang pertama. Kedua, pertanyaan terkait contohnya apakah kita percaya bahwa pikiran itu selamanya baik ataukah sebaliknya? Karena terkadang kita memikirkan sesuatu tapi hati atau rasa ini atau di dalam diri kita ini tahu bahwa itu salah. Jika memang kita ditakdirkan untuk baik, berarti pemahaman saya mungkin bisa diluruskan nantinya bahwa sejahat apapun orang, tetapi karena dia sudah diciptakan baik, jalan untuk baik saja belum dilalui atau belum dia akan laksanakan, sehingga yang terjadi atau yang mesti harus kita benahi adalah pikiran baik dalam bagaimana kita kepada mahasiswanya atau kepada rekan kerja atau kepada siapa, sehingga itu dapat memotivasi diri kita. Namanya Pak Doni, memang saya di Jakarta Industri 2013 waktu saya masih jadi mahasiswa. Saya bahkan pakai ikut tes. Saya tes. Ternyata tes yang saya ikut ada 2 kali tes. Tes yang pertama adalah tes MBTI ya, tes MBTI untuk mengetahui bagaimana karakteristik saya. Kemudian tes yang kedua yang saya ikut adalah tes untuk mengetahui karakteristik wajah saya. Ternyata mereka katakan karakteristik manusia itu menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama adalah koleris kuat, psikis sekuler, melankolis sempurna, dan dilematis damai. Kemudian disampaikan juga bahwa orang yang katakanlah dicontohkan bahwa orang yang dia ada pada kategori karakter itu adalah melankolis sempurna, dia ketika dipasangkan dalam ruang lingkup kerja itu tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Orang yang katakanlah kalau dia itu dilematis damai, dia tidak bisa untuk ditempatkan sebagai seorang dekan. Pak Dekan, tadi Bapak bertanya tentang beda sudut pandang karakter mahasiswa, kemudian perlakuan kerja seorang rekan dan underestimated ya, merasa direndahkan, dan kemudian yang diputuskan, sesuatu yang diputuskan kadang-kadang kurang hati-hati dan lain-lain. Sebagai mentor persepsi beda sehingga perlakuan juga berbeda. Itu bijak. Saya izin berdiri. Sambil saya bilang itu, mungkin Bapak Ibu, saya juga akan menjawab sekaligus apa yang ditanyakan oleh bapak-bapak dan bapak-bapak yang lain. Menurut Bapak ini apa? Bapak bilang botol minum. Ada yang lain pendapatnya bahwa ini apa lagi selain botol minum, apa lagi? Apa Bapak? Selain botol minum apa lagi? Botol minum dan air. Botol minum dan air. Oke, apa lagi? Tumbler. Oke. Dari satu benda ini ada 3 pendapat.
Bahwa ini botol minum, benar? Benar. Ini botol minum dan air, benar? Benar. Ada isi air di dalamnya. Dan ini ada tumbler. Ini benar? Benar. Tiga-tiganya benar. Beda persepsi. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau tiga-tiganya benar, apakah persepsi tiap orang itu salah? Benar. Intinya di mana? Saling menghargai bahwa itu ucapan si A, si B, si C. Intinya ada di satu kata, saling menghargai. Damai. Selesai. Tapi kalau kemudian ini dipertentangkan, barang kecil ini saya tapi dipertentangkan, sebenarnya akhirnya kita ada dalam kondisi mana beda antara orang pintar alias cerdas dan orang bijak. Orang pintar itu dia membuat masalah kecil jadi besar. Orang yang bijak itu bikin masalah besar jadi kecil. Jadi kalau kita mau yang mana? Orang bijak itu pasti pintar, ya. Tetapi orang pintar belum tentu bijak. Jadi kuncinya ada di satu kata. Karena kita itu organisasi, silakan apapun katamu, tetapi dia ada dalam satu benda yang kita sama-sama tahu. Dia adalah benda rongga, di dalamnya bisa diisi air, bisa manfaatnya untuk diminum. Seperti itu. Intinya bisa saling menghargai. Yang berikut, Bapak menghadapi orang yang underestimate. Banyak orang pintar bilang begini, para ahli bilang begini, semakin kau dianggap tidak bisa, semakin kau harus bisa membuktikan bahwa kata-kata mereka tidak bisa dilawan, berprestasi. Itu jawabannya. Contoh, Paulus Yohanes Paulus kedua dia bilang begini, maaf saya pinjam kata ini. Paulus Yohanes Paulus kedua bilang begini, semakin ada kejahatan yang paling besar dan tidak bisa diatasi oleh persoalan kehebatan dunia ini, hanya bisa dihadapi dengan satu kata, cinta. Hanya cinta bisa mengubah kejahatan menjadi baik. Sehingga waktu ini tembak dengan jarak 4 meter menembus hampir paru-paru kolaps, dia keluar dan dia pergi masuk ke penjara untuk hukuman seorang narapidana seumur hidup. Dia hanya pergi ke sana. Saya mampu ini bertobat, berubah dan jadi salah. Oke, mungkin itu. Jadi Bapak, semakin Bapak merasa bahwa dianggap underestimate, bangun rasa percaya diri itu dengan apa? Hanya bisa membuktikan bahwa saya bisa. Bisa menunjukkan dengan apa? Diukur prestasi. Prestasinya apa? Juara 3, juara 2, juara 1. Di mana? Bukan di diri Bapak, di mahasiswa. Karena kerja kita untuk ke arah sana. Mungkin ini sebuah wawasan saja, ini berbagi saja. Sehingga saya bisa bilang ini karena bukan bilang dari diri orang lain, saya mengalami dari diri sendiri, di mana orang kadang-kadang tanya, susah menjabat lagi, jadi kira-kira bagaimana? Enggak, saya tetap bekerja dan waktu gaji saya mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau banyak, mau sedikit, satu, syukuri dulu. Syukuri apa yang ada, sadari. Semua itu adalah anugerah. Kira-kira di mana kita sadari, saya berpikir maka saya ada. Setelah saya ada, Bapak tanya tadi filsuf sekali, jadi saya memang juga gemper juga dari. Tapi Bapak pun bilang memang kita berbagi saja Pak. Nanti kalau kurang-kurang kita ketemunya nanti di coaching Pak. Dan untuk membangkitkan potensi ini nanti kita ketemu di coaching. Saya tuh juga tidak tahu apa potensi Bapak. Dan Bapak juga mungkin belum menyadari, Ibu juga belum menyadari apa potensi Bapak Ibu. Nanti waktu Bapak Ibu ungkapkan sendiri, nanti disadarkan dengan ungkapan Bapak Ibu. Kita buktikan di ruang coaching ya. Oke, baik. Yang berikut Bapak Ibu, masih dengan Pak Warai dua ya. Bentrokan antara apa yang kemudian nanti saya katakan, kemudian nanti apa yang ditanggapi oleh orang lain, benar atau salah, itu tergantung kita. Bukan berarti kita membalik-balikan kata-kata, tetapi bagaimana membahasakan itu sehingga kemudian tidak mencederai orang lain. Kira-kira begitu Pak. Seperti itu. Dan apakah kita percaya bahwa pikiran itu selamanya baik dan sebaliknya menjaga nama untuk menghilangkan rasa seperti itu? Pikiran itu bisa dikendalikan Pak.
Betul ya Pak? Itu adanya persepsi. Kita punya persepsi kadang-kadang itu. Suatu ketika ada tetangga-tetangga dasar mereka sudah persepsi yang tetangga sebelah sudah persepsinya buruk. Lalu dia sering bersihkan dia bukain jendela. Jadi dia lihat tetangga sebelah cuci dia punya pakaian jemur, dia selalu tiap hari nasompul. Pakaian badak cuci juga tetap badaki. Ada apa yang terjadi? Suaminya datang, dia cerita tetangga sebelah itu ya bangga punya mesin cuci, punya segala macam, karena pakaian tetap badaki. Akhirnya suaminya bilang, mana yang badaki keluar ke sana? Pas lihat dari dekat, pakaiannya ternyata bersih kok. Apa yang membuat anda melihat itu badaki? Ternyata kaca jendela rumah belum dibersihkan. Kaca jendela rumah belum dibersihkan, Pak. Artinya begini, dia pergi ambil, baru dia bersihkan kaca jendela sampai kinclong pakai ini. Dia bilang, coba kau lihat lagi, bersih atau kotor? Ternyata bersih. Artinya begini, kita sendiri yang akan mampu mengendalikan kita punya persepsi. Intinya mau terbuka dengar dan ingat apa orang lain dan mau mengikuti apa yang orang lain kasih masukan. Begitu Pak. Jadi pengendali kita tidak sendiri. Mungkin komunikasi kita intrapersonal itu baik, tetapi komunikasi interpersonal itu juga perlu terbuka. Intinya ada di keterbukaan. Mungkin begitu Pak, bisa menjawab. Ketemu di ruang coaching Pak. Ya, yang berikut. Saya kemana-mana, no? Kemana-mana pasti heboh. Stand-up comedy dia paling jago. Yang kayak begini jangan kasih jadi pemimpin. Kayak gitu. Terus orang yang melankolis, baperan, no? Terbawa perasaan terus. Jadi wahannya apa? Curiga. Kalau bikin salah sedikit, namsi, kalau namsi, mutung, hati sakit, kayak gitu. Tapi ada perpaduan antara apa? Melankolis kolerik, melankolis sanguin. Kalau melankolis sanguin hancur sudah, sebentar-sebentar dia yang gembira, tapi sebentar-sebentar dia nangis semua orang. Terus flegmatis itu tertata sekali, sangat cinta damai. Jangan coba-coba bikin dia tersinggung. Langsung dia sudah mengunduran diri, kasih sih suka banyak bicara. Kira-kira begitu. Itu memang harus mengenali karakter-karakter itu. Yang berikut kolerik, otoriter, kota salah bicara. Tetapi dalam karakter ini tidak murni, saudara. Karena kolerik itu dia punya teman, kadang-kadang kolerik melankolis, kolerik flegmatis. Itu tergantung dari dia punya bawaan dari dalam rahim dan kondisi didikan dia sehingga terbentuk karakter-karakter itu. Dia kalau dibesarkan dengan motivasi, dia akan menjadi seorang yang selalu memotivasi dalam mimpi. Dia dibesarkan dengan cemoohan, dia akan belajar untuk rendah diri. Dia dibesarkan dengan apa? Rajin, dia akan belajar untuk makin boleh. Contoh-contoh itu semua kembali ke keluarga. Bapak, tentang musik yang bikin orang pintar dari dalam kandungan, saya kasih tahu dua hal. Demi pintar dari dalam kandungan, satu sudah diteliti oleh Pusat Intelijensia Kementerian Kesehatan. Saya ikut belajar di sana. Satu, Pak, pengajian Pak. Setiap pengajian di perut di usia kehamilan 5 bulan, anak lahir seluruh saraf kerja dengan baik. Seluruh bagian saraf satu. Dan kedua, musik Mozart yang ada 200-an itu diteliti hanya 11 musik yang bisa menimbulkan pertumbuhan sel otak dengan optimal. Dan satu, lagu rohani ya. Lagu rohani bikin tumbuhan itu tumbuh dengan baik. Tumbuhan saja punya rasa, apalagi manusia. Ya, dan rasa itu bisa dikendalikan dari luar toh. Tumbuhan tidak ada, aduh aku puisi waktu SD tuh melatih. Mari kita menari, melatih jauh. Aku malu, aku layu, aku rindu. Kenapa Anda menangis? Petang ini sangat manis. Aku tidak ada air, aku tidak disiram jaga gitu. Nah, itu puisi SD kelas 3. Kami ibu guru aja kayak begitu. Nah, Bapak Ibu, itu sebenarnya persoalan internal, intervensi dari luar itu semua ada. Tergantung mana yang lebih kuat dan kemudian pengendalinya mampu untuk menetralisir atau mendorong itu atau tidak. Lanjut ya, Bapak. Yang berikut dari Power 3 di perusahaan tadi yang Bapak sudah bilang itu seyogianya pengenalan karakter. Dan bukan hanya ini, mahasiswa ada yang punya kecenderungan visual.
sementara dosen mengajar, dosen ini auditori. Sehingga apa? Dosen auditori, jadi kalau mahasiswa seminar, dosen jadi nafsu gitu kan. Atau dosen ini punya kecenderungan visual, mahasiswa punya kecenderungan auditori. Dosen mengajar mata harus lihat dosen, mahasiswa bukan lihat-lihat kemana-mana tapi dengar. Nafsu juga kan? Nah, harus kenali karakter mereka seperti Bapak siapa tadi bilang? Bapak Ratuani. Famsa kami, bedanya di huruf saja, ada ini. Oke, begini Pak, kenali setiap mahasiswa sehingga kita tidak stres di dalam kelas. Yang stres, Bapak punya rasa bahagia, syukuri apa yang ada, tidak membandingkan saya yang mata, dia yang telinga, sehingga apa? Waktu keluar penuh sukacita. Dengan demikian, kita punya proses bisa berjalan dengan baik, dan akan lebih baik kita akan masuk dengan proses pro bono coaching. Saya siap, dan saya ini bukan psikolog. Saya belajar satu sistem yang namanya coaching, memfasilitasi. Saya akan hanya memfasilitasi, membantu, memotivasi untuk menemukan potensi-potensi di dalam diri untuk apa? Diketahui, dikembangkan, dan niscaya bisa ketemu hal-hal yang baik demi kemajuan kampus. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum, insyaallah. Dan terakhir mungkin ada rektor. Oke, baik. Kesempatan terakhir saya berikan untuk